banyak istilahnya pengalaman atau momentum yang tentu membuat saya lebih berkembang juga sih. Kejadiannya ya kondisi keluarga memang agak sulit, jadi waktu SMK saya sudah bekerja, ikut orang, serabutan dan freelance. Nah, momen-momen waktu saya kerja ikut orang itu saya juga datang di podcast Inspirasi Biografi. Saya Marsha Ayunia Ramadhani akan menceritakan kisah hidup seseorang yang hebat dan penuh inspirasi. Siapakah dia? Yuk kita sambut bersama-sama. Tokoh kita kali ini bernama Miftahul Rizky atau biasa dipanggil Pak Rizky. Beliau lahir di Demak pada tanggal 26 Agustus 1999. Beliau seorang pengajar di SMK Katinang Surabaya sebagai guru nirmana di jurusan Desain Komunikasi Visual. Yuk kita sambut narasumber kita kali ini, Pak Rizky. Enak mantap. Iya. Oh iya. Selamat pagi Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Iya. Bismillah. Oke, jadi langsung saja Pak. Boleh diceritakan nggak kisah perjalanan hidup Bapak mungkin dari kejadian-kejadian penting yang Bapak alami? Perjalanan hidup saya dari kejadian yang penting ya yang saya alami itu mungkin dari sekolah dulu. Jadi saya dulu itu sekolahnya SMK, ngambil jurusan elektro. Nah, mungkin di SMK itu kejadiannya ya kondisi keluarga memang agak sulit. Jadi waktu SMK saya sudah bekerja, ikut orang, serabutan dan freelance. Nah, momen-momen waktu saya kerja ikut orang itu saya juga banyak mendapatkan pengalaman khususnya menggambar, terus mewarnai, berkarya. Jadi kebanyakan keterampilan itu saya ambil di luar sekolah. Seperti itu. Kemudian saya setelah SMK itu memutuskan untuk bekerja dulu. Jadi saya dulu sempat bekerja di sebuah pabrik itu sekitar 1 bulan. Kemudian ada lowongan pendaftaran kuliah, saya ambil kuliah. Nah, waktu kuliah itu saya ambil teknik karena basic saya dulu di SMK teknik, namun tidak keterima. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jurusan seni. Nah, kebetulan saya keterima, akhirnya saya masuk di jurusan seni. Nah, itu kebetulan juga saya ambil bidik misi atau kuliah dibiayai negara. Jadi saya alhamdulillah tidak bayar atau gratis bisa berkuliah di seni. Kemudian momen-momen di kuliah itu juga banyak istilahnya pengalaman atau momentum yang tentu membuat saya lebih berkembang juga sih. Gitu. Habis itu waktu sudah menjadi guru di SMK Katinang ini, ada nggak kesulitan dalam mendidik siswa-siswa itu Pak? Pengalaman menjadi guru di Ketintang, kesulitannya mendidik anak-anak. Jadi kalau mendidik anak-anak di Ketintang khususnya di kafe ya, kebetulan saya ngajar di kafe, itu anak-anak itu mungkin nggak semuanya basicnya gambar. Jadi karena banyak dari mereka latar belakangnya itu bukan gambar, ya kesulitan gambar. Kemudian mungkin budaya ya, adaptasi. Jadi kalau di sekolah sini disiplin itu mungkin mereka menyesuaikan sih. Jadi kedisiplinannya bagi mereka menyesuaikan. Kemudian untuk materi ajar yang saya sampaikan itu kebetulan anak-anak bisa mengikuti, bisa mengerjakan dan tidak ada hambatan atau kesulitan seperti itu. Nah, Bapak kan udah mengajar di SMK Katinang ini dari tahun 2023. Semangat apa sih Pak yang bisa bikin Bapak bertahan sampai sekarang? Semangat yang bisa membuat saya bertahan. Jadi kenapa kok saya bisa bertahan? Ini kan tahun kedua, istilahnya betah di Ketintang. Jadi
sebagai guru ya, sebagai guru sekolah Ketintang ini besar, sangat besar sekali. Saya pertama kali masuk sini itu benar-benar nggak expect ada sekolah sebesar ini, walaupun dari luar agak kecil, tapi ketika masuk besar, gedungnya banyak, jurusannya banyak, siswanya banyak, gurunya banyak, jadi benar-benar besar banget. Jadi saya beruntung bisa di sini, bisa berkembang. Kemudian saya masuk di DKV. Nah, DKV ini ya sesuai sama passion saya, bisa linear dengan kompetensi saya, kejuruan saya, ilmu saya. Jadi benar-benar saya di DKV ini terfasilitasi, terwadahi, juga apa ya, istilahnya itu diapresiasi. Jadi benar-benar enak banget di sini. Siswanya juga enak, gurunya juga nyaman, komunikatif, bisa kolaborasi bareng, itu lebih nyaman juga gitu. Ya. Iya, wah cukup mengasah. Ya. Nah, kalian juga tahu nggak sih, Pak Rizky itu juga pernah juara tahu waktu semasa kuliah. Nah, juaranya itu yang pertama waktu tahun 2020, juara lomba lukis di Peksimitas UNESA. Habis itu yang kedua tuh waktu tahun 2021, juara make up fantasi cosplay di Grand City pada tahun 2021. Hebat gak sih? Gila. Sama atas keberhasilannya ya Bapak. Nah, dari cerita Pak Rizky nih, banyak pesan moral yang bisa kita dapat, mungkin dari semangat untuk mencapai tujuan, karena tujuan yang kita capai itu pasti gak mudah. Habis itu kayak kita juga pasti butuh usaha yang lebih, jelasnya. Nah, mungkin cukup itu saja ya Bapak. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, mungkin dari kameramen atau editor, ada nggak sih kata-kata buat Pak Rizky mungkin, atau pertanyaan? Pertanyaan aja. Oh iya, ya, monggo, monggo. Coba. Iya, silakan. Monggo, monggo. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini untuk podcast Sobyat Ambyar, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Semangat ya, Rek. Oke.